Hai, kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang teorema faktor pada suku banyak. Silakan ditonton video ini agar kamu memahami tentang materi ini. Oke, teorema faktor. Teorema yang pertama adalah pada suku banyak fx, x kurang a itu merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fa-nya sama dengan 0. Nah, maksudnya faktor di sini adalah kalau misalnya kita temukan sisa pembagiannya sama dengan 0, maka itulah yang disebut sebagai faktor. Oke, teorema faktor yang kedua. Pada suku banyak fx, ax tambah b itu merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika f min b per a itu sama dengan 0. Dengan catatan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, inilah teorema-teorema faktor yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal tentang teorema faktor. Oke, contoh yang pertama. Buktikan bahwa x kurang 2 itu merupakan faktor dari x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 3x tambah 10. Nah, ingat tadi kalau dikatakan faktor berarti sisa pembagiannya sama dengan 0. Artinya kalau kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2, kan di sini kan faktornya kan x kurang 2, berarti nanti substitusikan x-nya sama dengan 2 ke polinomial ini, maka nanti kita harus memperoleh sisa pembagiannya itu sama dengan 0 atau f2-nya harus sama dengan 0. Oke, nah jadi kita tentukan nih f2-nya, kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2 ke polinomialnya, jadi kita peroleh 2 pangkat 3 kurang 6 kali 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 tambah 10. Nah, ini hasilnya sama dengan 8 dikurang 6 kali 4, 24 ya. Tambah 3 kali 2, 6. Tambah 10. Nah, ini sama dengan 0. Oke, jadi terbukti bahwa x kurang 2 itu merupakan faktor dari x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 3x tambah 10. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah nilai P sehingga x tambah 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah px dikurang 2. Nah, di sini kan kita disuruh menentukan nilai P yang ada di polinomialnya. Sementara di sini sudah diberikan bahwa x tambah 1 itu merupakan faktor. Jadi, kalau kita substitusikan nilai x-nya sama dengan min 1 nanti ke polinomial ini, maka nilainya harus sama dengan 0. Nah, dari situ nanti kita peroleh persamaan untuk menentukan nilai P. Oke, itu dia penyelesaiannya. X tambah 1 merupakan faktor, maka f min 1 sama dengan 0. Jadi f min 1-nya kita hitung dulu nih. Substitusikan ke polinomial yang ini. Min 1 pangkat 3 tambah 2 kali min 1 pangkat 2 tambah P kali min 1 dikurang 2. Nah, f min 1-nya tadi kan 0. Oke, berarti jadi 0 sama dengan min 1 tambah 2 kurang P kurang 2. Oke. Maka P-nya sama dengan min 1. Ini bisa kita coretkan ya. Oke, kan ini plus 2 min 2 habis. Nah, ini min P-nya pindah ke sebelah kiri jadi P. Nah, tinggallah hasilnya itu min 1. Jadi nilai P-nya adalah min 1. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukanlah nilai A dan B agar Px sama dengan Ax pangkat 3 kurang 5x kuadrat kurang 22x tambah B mempunyai faktor x kuadrat kurang 4x kurang 5. Nah, untuk soal ini, kan di sini kan faktornya itu bentuk kuadrat. Nah, yang bentuk kuadrat ini nanti kita faktorkan terlebih dahulu supaya ketemu nanti faktor-faktor linearnya. Jadi kita bisa gunakan teorema faktornya tadi. Oke. Nah, x kuadrat kurang 4x kurang 5 itu merupakan faktor dari px. Jadi, pemaktoran dari si faktornya ini, itu juga merupakan faktor dari si px. Jadi, ini kita faktorkan, x kuadrat kurang 4x kurang 5 itu difaktorkan menjadi x tambah 1 kali x kurang 5. Artinya, x tambah 1 itu juga merupakan faktor dari px, kemudian x kurang 5 juga faktor dari px. Nah, karena x tambah 1 merupakan faktor, maka p min 1-nya sama dengan 0, sesuai dengan teorema faktor yang tadi. Jadi, kita cari p min 1-nya dulu, substitusikan min 1-nya ke px ini ya.
Oke, jadi P-1 sama dengan A kali min 1 pangkat 3 kurang 5 kali min 1 pangkat 2 kurang 22 kali min 1 tambah B. Oke, P-1-nya tadi 0. Oke, di sini 0. Ini sama dengan min 1 pangkat 3 itu kan min 1. Berarti min 1 kali A berarti min A. Min A dikurang 5 tambah 22 tambah B. Kenapa tambah 22? Karena ini min 22 kali min 1 ya. Oke. Nah, jadi ini kita perolehlah persamaan pertama dari sini. Min 17 sama dengan min A tambah B. Dari mana itu? Oke, ini min 5 tambah 22 itu kan 17. Pindah ke ruas kiri jadi min 17. Kemudian, di sini tadi kan X kurang 5. Itu juga merupakan faktor dari Px. Maka P5-nya sama dengan 0. Sesuai dengan teorema faktor. Oke, jadi P5 sama dengan, substitusikan lagi, X-nya sama dengan 5 ke polinomial Px-nya. A kali 5 pangkat 3 kurang 5 kali 5 kuadrat kurang 22 kali 5 tambah B. Nah, kita peroleh 0 sama dengan 125A kurang 125 kurang 110 tambah B. Dan dari sini kita bisa buat persamaannya 235 sama dengan 125A tambah B. Inilah persamaan kedua. Nah, untuk menentukan nilai A dan B-nya, kita eliminasilah persamaan 1 dan 2-nya ini. Nah, ini persamaan pertamanya tadi, ini persamaan kedua. Kita eliminasi dengan cara mengurangkan. Nah, ini dikurangkan. Jadi kita peroleh negatif 252 sama dengan min A kurang 125 itu min 126A. Jadi nilai A-nya sama dengan, di sini nanti nilai A-nya sama dengan, ini min 252 min 252 per min 126. Oke, jadi dapatlah nilai. Oke, nilai A-nya sama dengan 2, kan min 225 per min 126 kan, A-nya 2. Kemudian yang A-nya sama dengan 2 ini, kita substitusikanlah ke persamaan pertama biar lebih gampang ya. Kita peroleh nanti dia min 17 sama dengan minus A-nya berarti di 2 ya, minus 2 tambah B. Ini kan, berarti ini min 17, ini pindah ke sebelah kiri jadi tambah 2 ya. Min 17 tambah 2 berarti min 15 sama dengan B. Nah, itulah makanya dapat di sini nilai B-nya sama dengan min 15. Jadi, nilai A dan B agar si PX-nya tadi punya faktor X kuadrat kurang 4X kurang 5, maka nilai A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 15. Nah, itulah dia untuk contoh soal yang ketiga. Sekarang contoh soal yang keempat. Oke, tentukanlah faktor-faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 13x tambah 6. Nah, untuk penyelesaiannya, jika x kurang A merupakan faktor polinomial, maka A itu harus merupakan pembagi dari 6. Dari mana 6-nya? Yang ini. Pembagi dari 6 itu yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kenapa seperti itu? Karena kan 6 itu kan, ini kan bisa dibuat jadi min 1 kali min 6, makanya ini ikut plus minusnya gitu ya. Nah, kemudian caranya untuk menentukan faktor-faktor itu dengan cara coba-coba. Jadi di sini pekerjaannya sedikit lebih lama ya, karena di sini kita harus mencoba satu persatu. Kita coba dulu dia untuk x tambah 1 atau x kurang 1, seperti itu dia. Nah, sini kita cari dulu untuk kalau faktornya itu adalah x dikurang 1, maka yang kita cari adalah f1. Nah, sekarang kita substitusikan ke fx-nya ini. Kita peroleh 2 kali 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 kurang 13 kali 1 tambah 6. Rupanya hasilnya tidak sama dengan 0, ya kan? 2 tambah 1 kan 3. Kemudian dikurangi 13, berarti dia min 10. Kemudian kita tambah 6, itu kan hasilnya min 4. Itu tidak sama dengan 0. Berarti x kurang 1 bukan faktor dari fx. Lalu selanjutnya kita coba untuk kalau x-nya faktornya itu x tambah 1. Berarti yang kita cari adalah f min 1. Nah, ini kita substitusikan, ternyata hasilnya tidak sama dengan 0. Berarti x tambah 1 bukan faktor dari fx. Nah, kemudian
Yang berikutnya kita coba adalah untuk X kurang 2. Berarti yang kita cari F2-nya harus sama dengan 0. Nah, ini kita substitusikan ke polinomialnya tadi. Maka kita peroleh ternyata hasilnya sama dengan 0. Artinya X kurang 2 merupakan faktor dari Fx. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, supaya kita dapatkan faktornya yang lebih sederhana nanti, ini polinomialnya kita bagi aja dengan X kurang 2. Jadi, kita gunakan cara Horner di sini ya. Oke, koefisien-koefisien dari si polinomialnya. 2, X pangkat 3, kemudian koefisien X kuadrat itu 1, kemudian koefisien X-nya min 13, kemudian konstantanya itu 6. Oke, kita gunakan cara Horner di sini tambah ya. Sini kosong, kemudian di sini kan faktornya tadi X kurang 2, berarti di sini X-nya sama dengan 2. Oke, ini langsung saja turun 2. Oke, sekarang 2 kali 2 itu 4. Nah, ini kita jumlahkan ya. 1 tambah 4, 5. Kemudian 2 kali 5 itu 10, kemudian min 13 tambah 10 berarti min 3. Oke, 2 kali min 3 minus 6, 6 kurang 6, 0. Oke, ini sisanya berarti hasil pembagiannya di sini apa? Ini. Inilah hasil baginya, yang ini tadi sisa. Hasil pembagiannya adalah 2x kuadrat tambah 5x kurang 3. Nah, kalau bentuknya sudah bentuk kuadrat kan sudah gampang untuk difaktorkan. Nah, jadi ini 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 itu merupakan faktor lain dari si polinomialnya tadi. Jadi ini bisa kita faktorkan lagi. Oke, ini tadi polinomialnya ya. Oke, itu sama dengan X kurang 2, ini faktornya tadi yang pertama ya. Kemudian faktor lainnya itu kan 2X pangkat 2 tambah 5X kurang 3. Jadi ini kita faktorkan lagi yang ini, yang bentuk kuadrat ini kita faktorkan lagi. Ternyata bisa, itu pemfaktorannya adalah 2X kurang 1 kali X tambah 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa faktor-faktor dari 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 13x tambah 6 itu adalah ini. Yang pertama x kurang 2, kemudian 2x kurang 1, kemudian x tambah 3. Itulah dia cara menentukan faktor-faktor dari sebuah polinomial. Oke, supaya kamu lebih paham tentang materi ini, di sini ada Ibu berikan 2 soal latihan, silakanlah dikerjakan sesuai dengan contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, demikian penjelasan tentang materi teorema faktor. Semoga video ini dapat kamu pahami dengan baik dan soal latihannya juga dapat kamu kerjakan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, bye-bye.